Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak sekalian. Berjumpa lagi dengan saya, Bapak Muhtoha Masun Arba'i, Sarjana Pendidikan Islam, mengampu mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk kelas 12. Bagaimana kabarnya kalian? Insya Allah sehat semuanya ya. Meskipun uang sakunya sedikit, tetap harus semangat belajar, semangat berkarya. Kalau ada waktu luang, silakan untuk membuat kreativitas sebaik mungkin. Baik anak sekalian, pada pertemuan keempat ini Bapak akan menyampaikan satu materi yang insya Allah materi ini sudah Bapak unggah di Google Classroom, jadi bisa kalian download untuk buku paketnya untuk menjadi pendamping selama kalian belajar dari rumah. Dan Bapak ingatkan, setiap siswa dan siswi wajib untuk menonton channel saya. Maksud saya adalah untuk melihat pembelajaran secara online yang Bapak sampaikan melalui video di YouTube. Dan apabila ada kurang dan lebihnya yang kurang kalian pahami tentang materi yang Bapak sampaikan selama ini, bisa kalian tanyakan langsung melalui media WhatsApp dan yang lain. Baik, sebelum pembelajaran pagi hari ini kita mulai, seperti biasanya mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan hidayahnya, memberikan kemudahan bagi kita semuanya untuk senantiasa melaksanakan setiap perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangannya, dan juga dipermudah untuk kita melakukan kegiatan belajar mengajar selama pandemi corona ini melalui daring atau online. Anak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita awali pembelajaran kita hari ini dengan terlebih dahulu membaca suratul Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Amin ya rabbal alamin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Baik, para siswa, pada kesempatan kali ini Bapak ingin menyampaikan bab mengimani hari akhir. Mengimani hari akhir ini, kalian tahu ini rukun iman yang keberapa? Rukun iman yang kelima. Baik. Namun sebelum Bapak sampaikan materinya, Bapak sampaikan lebih dahulu kompetensi dasar yang harus kalian kuasai. Yang pertama, meyakini terjadinya hari akhir. Yang kedua, menyajikan kaitan antara beriman kepada hari akhir dengan perilaku jujur, bertanggung jawab, dan adil. Itu untuk kompetensi dasar pada bab ini. Dan mari kita mulai pelajaran kita dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat belajar. Mari terlebih dahulu saya ajak kalian semuanya untuk mentadarusi Al-Quran surat Ali Imran ayat 185. Bagi yang sudah download bukunya bisa disimak. Insya Allah ayatnya ada di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Shadaqallahul adzim. Baik.
sudah selesai Bapak bacakan ayatnya. Akan jauh lebih baik kalau kalian bisa mengikuti. Sekali lagi kita ulangi pelan-pelan saja, diikuti. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkahnya. Amin. Mari ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله العظيم. Artinya tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Baik, next. Itu tadi adalah dalil naqli. Selanjutnya dalil yang kedua, Quran surat At-Takwir ayat 1 sampai dengan 3. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat. Shadaqallahul azim. Artinya, apabila matahari digulung dan apabila bintang-bintang berjatuhan dan apabila gunung-gunung dihancurkan. Nah, anak sekalian, para siswa dan siswi yang dirahmati oleh Allah, kedua surat yang Bapak tilawahkan tadi sudah kalian dengarkan secara seksama, adalah dalil naqli tentang kejadian hari kiamat atau hari akhir. Bahwa hari akhir itu adalah nyata adanya, dan kita selaku umat Islam yang beriman kepada Allah dan Rasulullah, maka wajib kita untuk mengimani akan datangnya hari akhir. Selanjutnya, nah, apakah hari kiamat itu? Ada yang tahu? Ya, hari kiamat atau hari akhir adalah suatu peristiwa yang luar biasa, yang pasti akan terjadi di mana seluruh makhluk termasuk manusia yang pernah hidup di muka bumi akan dimatikan. Kemudian dibangkitkan kembali untuk mendapatkan perhitungan dan pembalasan atas segala amal yang pernah dilakukannya selama di dunia. Baik. Insya Allah para siswa dan siswi sudah mengerti apakah yang dimaksud dengan hari kiamat. Yakni hari akhir terjadinya suatu peristiwa yang luar biasa yang pasti akan terjadi, di mana seluruh makhluk termasuk kita manusia yang pernah hidup akan dimatikan. Ya, boleh sajalah kalian berasumsi hari berakhirnya kehidupan di dunia dan bermulanya kehidupan di akhirat, boleh. Seperti itu boleh. Singkatnya seperti itu boleh. Oke, next. Selanjutnya. Nah, coba macam-macam kiamat itu ada berapa? Ada yang tahu? Ya. Macam-macam kiamat itu ada 2, yaitu kiamat sughra atau kiamat kecil dan
kiamat kubro atau kiamat besar. Pinter. Apa itu kiamat sugro? Kiamat sugro atau kiamat kecil yaitu kehancuran, kematian atau berakhirnya kehidupan setiap makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya sudah ada tadi di atas. Dalil naklinya sudah Bapak bacakan di awal tadi. Kemudian kiamat kubro yaitu kiamat besar, yaitu peristiwa besar atau hancurnya alam semesta beserta semua isinya sebagai awal dimulainya kehidupan di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya, nah, dalil akli. Ada yang tahu dalil akli itu apa? Ya, dalil akli adalah dalil yang bersumber dari akal. Ya, dalil yang bersumber dari akal selagi tidak melanggar pernyataan Al-Quran dan Al-Hadis. Allah Subhanahu wa taala hanya menyampaikan kalamnya kepada orang yang berakal karena hanya mereka yang dapat memahami agama dan syariatnya. Nah, sebaliknya dalil nakli itu adalah dalil yang dinukil. Nakli itu kan dinukil, diambil dari ayat-ayat Allah atau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalil aklinya apa, Pak? Tentang terjadinya hari kiamat. Nah, dalil aklinya adalah secara logika, menurut ilmu geologi, bumi berasal dari nebula. Nebula itu semacam gas panas yang dalam waktu jutaan tahun mengalami proses pendinginan sampai membeku dan akhirnya menjadi zat padat seperti terdapat pada kulit bumi. Akan tetapi dalam perut bumi sendiri masih tersimpan zat-zat panas yang sesuai dengan sifat-sifatnya terus berkembang dan mendesak ke arah luar. Letusan tidak terjadi pada perut bumi oleh karena bumi sendiri menerima tekanan udara atau atmosfer dari luar yang memiliki tekanan seimbang dengan yang datang dari dalam. Bila terjadi tekanan gas panas dari dalam bumi menguat, maka terjadilah letusan gunung dan gempa karena tekanan dari dalam terus menguat dan dari luar berkurang atau hilang. Oleh karena itu, tidak mustahil akan terjadi goncangan yang hebat dan bumi akan meledak yang disebut terjadinya kiamat. Begitu adalah dalil akli terjadinya hari kiamat. Baik. Baik, selanjutnya periode hari akhir. Jadi urutan-urutan nantinya hari akhir itu seperti apa? Baik, yang pertama Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats adalah sesudah hancur dan musnahnya alam semesta termasuk manusia, terjadilah hari kebangkitan. Hari kebangkitan adalah proses dibangkitkannya seluruh makhluk dari alam kubur. Itu Yaumul Ba'ats. Yang kedua, Yaumul Hasyr. Yaumul Hasyr adalah hari berkumpulnya manusia setelah dibangkitkan dari kuburnya masing-masing. Kemudian manusia digiring ke tempat yang luas, yaitu padang mahsyar, tempat berkumpul. Yang ketiga, buku catatan. Setiap manusia di alam mahsyar mempunyai buku catatan, kitab perjalanan hidup yang sudah dicatat malaikat Raqib dan Atid. Yang keempat, Yaumul Hisab dan Yaumul Mizan. Yaumul Hisab adalah hari ketika Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan semua amalan di akhirat untuk dihisab. Segala dosa besar dan kecil dihitung dengan seksama dan teliti. Ketika amalan mereka dihitung, anggota tubuh mereka ikut menjadi saksi. Yang kelima, As-Sirat. As-Sirat adalah jembatan yang terbentang di atas neraka menuju surga. Mudah atau sulitnya melewati As-Sirat itu tergantung kepada amal setiap manusia. Nah, maka dari itu, anak-anakku, ya, para siswa dan siswi, selama masih hidup, perbaiki amal, ya. Jangan mudah-mudahnya untuk berbuat maksiat. Yang keenam, Yaumul Jaza. Yaumul Jaza yaitu suatu hari ketika semua manusia akan menerima balasan Allah Subhanahu wa taala. Jaza, ya. Balasan yang diterima seseorang sesuai dengan amalnya selama ia hidup
di dunia. Ya kalau orangnya itu baik ya mestinya surga. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang baik. Allahumma amin. 7. Balasan perbuatan baik dengan surga. Ya, tentu saja orang yang baik mesti akan dimasukkan Allah ke dalam surga. Sedangkan balasan perbuatan buruk dengan neraka. Jelas. Selanjutnya, kalau tadi kita beri pengertian apa yang dimaksud dengan hari akhir, maka sekarang adalah pengertian tentang keimanan kepada hari akhir adalah mempercayai dan meyakini bahwa hari akhir pasti akan datang. Sekali lagi, pengertian beriman kepada hari akhir adalah mempercayai dan meyakini bahwa hari akhir pasti akan datang. Nah, apa sih pokok-pokok keimanan pada hari akhir itu? Yang pertama, tentu saja ada fitnah kubur. Fitnah kubur itu apa, Pak? Fitnah kubur itu setelah manusia mengakhiri kehidupannya di alam dunia ini. Mungkin di sana akan ada pertanyaan-pertanyaan kepada orang yang sudah mati. Man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Waman nabiyuka? Siapa Rasulmu? Wama kitabuka? Apa kitabmu? Wama dinuka? Dan apa agamamu? Kalau kita selama di dunia ini amal kita ini saleh, insya Allah kita akan mudah untuk menjawab semua pertanyaan dari para malaikat penjaga kubur. Selanjutnya, kiamat dan tanda-tandanya. Peristiwa hari kiamat diawali dengan beberapa tanda yang sudah dilukiskan Allah di dalam Al-Quran. Ada banyak di dalam Quran, silakan dicari. Kemudian tentang kebangkitan. Jadi setelah kiamat, semuanya meninggal, semua mati, tidak ada yang tersisa. Kemudian dibangkitkan dan dikumpulkan di padang mahsyar. Berkumpul ya, dikumpulkan di padang mahsyar untuk dimintai pertanggungjawaban. Nah, dihitung, dihisab itu dihitung. Amal baikmu berapa, dosamu berapa, kan gitu. Kalau lebih banyak baiknya, ya insya Allah lebih banyak kesempatan masuk surga. Begitu juga sebaliknya. Kemudian sirat, jembatan. Jembatan tadi sudah Bapak jelaskan ya di atas tadi. Kita setelah amalan selesai dihisab, kemudian kita disuruh untuk meniti jembatan atau sirat tadi. Gampang atau susahnya ya tergantung amalan kita. Yang ketujuh, surga dan neraka itu balasannya. Oke, lanjut. Nah, sekarang perilaku apa yang mencerminkan keimanan kepada hari akhir? Pertama, senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang iman kepada hari akhir itu mesti bertakwa kepada Allah. Takwa itu apa? Taat. Taat tanpa tapi, kosek enggak ada. Jadi orang takwa itu begitu Allah merintahkan sholat, hayya 'alas shalah, berangkat. Kosek, nah itu berarti takwanya perlu dipertanyakan. Yang kedua, disiplin dalam melaksanakan sholat 5 waktu. 5 waktu itu penting. Makanya para siswa dan siswi tolonglah kalian tuh jangan mudah-mudahnya untuk meninggalkan sholat. Ngeremeh nih. Beleh mandak aku cek enom, jangan. Karena kematian itu bisa datang kapan saja, kepada siapa saja, gak peduli usia berapapun. Maka persiapannya adalah 5 waktu. Kalau udah waktu sholat, ya segera sholat. Cuma berapa menit sih? Paling pol 5 menit. Gitu. Paling cepat itu. 5 menit. Ada yang 3 menit, ada yang 2 menit selesai. Yang penting sholat dulu perbaiki ya, diperbaiki sedikit demi sedikit. Kemudian 5 waktu udah tertib, diusahakan para laki-laki jamaah, ya perempuan boleh sholat di rumah. Gitu. Meskipun ini sedang pandemi, jangan dijadikan alasan untuk tidak sholat. Yang ketiga, mencintai para fakir miskin. Caranya mencintai gimana? Lah kalau fakir miskin itu susah untuk hidup, susah untuk makan, ya kita lah yang ngasih makan. Siapa lagi?
Karena kita ini diperintahkan Allah untuk saling peduli terhadap sesama manusia, utamanya adalah orang-orang yang beriman dari orang-orang kurang mampu. Yang keempat, menyantuni, memelihara, mengasuh dan mendidik anak-anak yatim dengan penuh kasih sayang. Jadi orang-orang yang iman pada hari akhir itu mesti senang sama orang yatim, anak yatim itu. Diopeni sampai dia bisa sukses. Dijamin rezekinya oleh Allah untuk orang-orang yang senantiasa menyantuni anak-anak yatim. Yang selanjutnya, berperilaku baik terhadap tetangga, menghormati tamu dan bertutur kata yang baik-baik saja atau diem. Ya pahamlah kita bertetangga bagaimana. Kalau tetangganya nyebelin ya sudahlah. Kalau bisa diingatkan ya diingatkan, nggak usah ya sudah diam saja. Yang penting kita tetap berbuat baik. Perkara sana mau menjahati kita yaitu urusan dia sama Allah. Urusan kita adalah berbuat baik kepada tetangga kita sebagai tanda keimanan kita kepada Allah. Paham ya anak-anak sekalian ya? Dan kalau ada tamu ya silakan. Dijamu seadanya. Kalau adanya air putih ya sudah air putih saja. Kalau enggak ada ya sudah. Itu ya. Dan yang terakhir, melaksanakan 7 macam perilaku yang menyebabkan memperoleh naungan perlindungan dari Allah SWT di akhirat kelak. Nah, apa itu 7 macam perilaku? Nah, 7 macam perilaku ini Bapak rangkum juga dalam 7 golongan manusia yang nantinya akan mendapatkan naungan Allah di hari kiamat. Nah, golongan dan perilakunya ada 7. Yang pertama, imam yang adil. Nah, perilakunya ini berbuat adil. Imam itu siapa? Pemimpin ya, pemimpin. Jadi imam itu tidak hanya orang yang memimpin sholat, tapi juga pemimpin pada umumnya. Jadi dia yang memimpin, maka dia harus berperilaku adil. Apalagi sholat, ya sholat itu ojo cepet-cepet, ya ojo alon-alon gitu. Jadi ya gimana ya, melihat jamaahnya, ya jamaahnya muda-muda ya agak cepet dikit, tapi jangan terlalu cepet. Tuh, berbuat adil. Yang kedua, pemuda yang tunduk dengan beribadah kepada Allah, tuh kan. Nah, pemuda kok taat pada Allah dan Rasulullah, insya Allah jaminannya surga dan mendapat naungan dari Allah SWT di hari kiamat. Yang ketiga, seorang laki-laki yang hatinya digantungkan di masjid, yaitu selalu senang beribadah ke masjid, tuh kan. Masa dengar azan lari. Gitu. Kalau di sekolah biasanya anak-anak itu, naudzubillah min dzalik, adzan sholat duhur, malah pergi ke kantin. Alasannya berbagai macam. Nanti kalau udah lagi masuk ya, aktif lagi, ya tolonglah kalau dengar adzan itu berarti seruan untuk sholat, bukan seruan untuk makan. Paham ya? Kecuali puasa, buka puasa gitu ya, maghrib gitu. Kalau hidangan sudah dihidangkan ya, begitu dengar adzan doa baru makan, boleh. Yang keempat, 2 orang laki-laki yang berkumpul untuk ibadah dan berpisah juga karena Allah SWT. Nah, bertemu untuk ibadah bersama-sama pergi ke masjid, mereka berpisah itu juga karena Allah SWT. Ketemunya sebagai sahabat, pisahnya juga kematian yang memisahkan Allah SWT. Nah, orang yang semacam ini dapat naungan dari Allah, dapat perlindungan dari Allah. Yang kelima, seorang laki-laki yang takut akan melanggar perintah Allah saat digoda oleh perempuan. Nah, hati-hati ya. Yang keenam, orang yang merahasiakan sedekahnya. 7, seseorang yang saat mengingat Allah takut akan siksaan api neraka. Sampai nangis-nangis. Lalu apa keterkaitan beriman kepada hari akhir dengan perilaku jujur, bertanggung jawab dan adil? Tentu saja ada keterkaitan antara iman kepada hari akhir dengan perilaku jujur, bertanggung jawab dan adil. Bahwa jika seseorang mengimani hari akhir, maka setidaknya akan ada nilai positif yang muncul dari pribadi seseorang tersebut, yakni memiliki perilaku jujur, bertanggung jawab, serta bersikap adil pada diri sendiri dan orang lain. Semua perilaku yang muncul darinya akan mengarah kepada segala aspek tersebut sebagai bentuk respon positif keimanan kepada hari akhir. Itu keterkaitannya. Yang terakhir, hikmahnya. Apa sih hikmah iman kepada hari akhir? Mengimani hari akhir hukumnya wajib bagi umat Islam, karena hal ini termasuk dalam rukun iman, yakni rukun iman yang kelima. Orang yang beriman kepada hari akhir akan menjauhi segala kezaliman dan kemaksiatan. Ia melakukan segala hal dengan baik dan berusaha berbuat yang benar. Sebab ia tahu bahwa segala kebaikannya akan berbuah manis di akhirat.
sedangkan perbuatan jahatnya harus dipertanggungjawabkan dengan sangat berat pada hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Kiranya itu yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan para siswa mengerti dan paham materi yang Bapak sampaikan tentang keimanan kepada hari akhir. Sekali lagi jangan lupa ngisi daftar hadir, dan nantinya setelah ini kalian akan melaksanakan ulangan harian untuk bab yang lalu ya. Bab yang lalu nanti link ulangannya sudah Bapak upload di Google Classroom, tinggal mengerjakan saja. Ingat untuk hari ini ya. Setelah hari ini ada waktunya ya. Nanti kurang lebih ya 1 atau 2 jam itu untuk melaksanakan ulangan harian. Silakan diisi seperti biasanya, dan tugas nanti juga sudah Bapak unggah di Google Classroom. Demikian kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Insya Allah ketemu lagi di kesempatan yang mendatang. Tetap sehat selalu. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.